Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di tutorial PPA. Pada kesempatan kali ini, kami akan tutorialkan soal UTS Analisis Regresi tahun 2021-2022. Untuk itu, mari kita mulai. Yang pertama yaitu untuk soal bagian A, benar salah. Soal yang pertama, seorang manajer hotel ingin melihat apakah terdapat hubungan linear antara jumlah X pengunjung dengan harga tiket masuk kolam renang. Hal ini bisa dianalisis dengan analisis kolerasi. Jawabannya yaitu benar. Karena untuk analisis korelasi tersendiri yaitu untuk menganalisis hubungan antara X dan Y. Kemudian untuk soal selanjutnya. Untuk nomor 2 yaitu manajer ingin melihat adakah pengaruh harga tiket terhadap jumlah pengunjung kolam renang. Hal ini bisa dianalisis dengan analisis korelasi. Jawabannya yaitu salah, karena analisis korelasi sendiri yaitu analisis hubungan antara X dan Y. Sedangkan dalam ini yaitu merupakan analisis regresi yang mana pengaruh X terhadap Y. Selanjutnya, Untuk nomor 3, yaitu koefisien determinasi menunjukkan tingkat keliniaran model. Jawabannya yaitu salah. Selanjutnya, untuk nomor 4 yaitu derajat bebas total sama dengan banyaknya data pengamatan. Jawabannya itu salah, karena rumus dari derajat bebas total sendiri yaitu banyaknya data pengamatan dikurangi 1. untuk soal nomor 5, persisaan versus urutan merupakan cara untuk mengecek asumsi kehomogenan varians. Jawabannya salah, karena untuk ragam sisaan homogen itu yaitu dengan sisaan versus X. Untuk nomor selanjutnya, Untuk nomor 6 yaitu koefisien determinasi menunjukkan tingkat kesesuaian model. Jawabannya itu salah, karena koefisien determinasi sendiri atau R square menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y. untuk nomor 7, koefisien regresi bisa didapatkan dengan menghitung matriks. P sama dengan X aksen X inverse X aksen Y. Jawabannya yaitu benar. Untuk nomor selanjutnya, Untuk nomor 8 yaitu nilai R hanya ada dari rentang 0 sampai 1. Jawabannya yaitu salah karena nilai R itu berada di rentang -1 hingga 1. kemudian untuk nomor 9, asumsi dari sebuah model regresi adalah sisaan harus mempunyai autokolinialitas. Jawabannya yaitu salah, karena untuk asumsi dari sebuah model regresi adalah sisaan tidak mempunyai autokorelasi. Untuk nomor yang terakhir. Untuk nomor terakhir atau nomor 10 yaitu asumsi dari sebuah model regresi adalah rataan sisaan bernilai 0. Jawabannya yaitu benar karena asumsi ini merupakan salah satu asumsi yang harus dipenuhi dari model regresi linear. Kemudian untuk soal bagian B, yaitu pilihan ganda. Untuk nomor 1, diketahui sebagai berikut. N sama dengan 8, sigma dari XI sama dengan 15,2, sigma dari YI sama dengan 867, jumlah dari XI, YI sama dengan 1722,9, jumlah dari XI kuadrat sama dengan 30,04, jumlah dari YI kuadrat sama dengan 104663. Dari data di atas, tentukan persamaan model regresi bersama interpretasi koefisien regresi. Jawabannya yaitu untuk penduga beta 1 atau BI, kita menggunakan rumus SXY per XXX. Untuk XXY sendiri, rumusnya yaitu jumlah dari XIYI dikurang 1 per N dikali jumlah dari XI dikali jumlah dari YI.
Untuk jumlah dari X, Y itu sendiri sudah ada terdapat dalam soalnya, yaitu 1722,9 dikurang 1/8 dikali dengan 15,2 dikali lagi dengan 867. Maka didapat hasil dari perhitungan pada pada jawaban berikut, yaitu untuk XY sama dengan 75,6. Kemudian untuk X, S, X, X, rumusnya yaitu jumlah dari X1 kuadrat dikurang 1/n dikali jumlah dari X1 dikuadratkan. Maka didapat dari perhitungan tersebut 1,16. Sehingga B1 sama dengan 75,6 dibagi 1,16 hasilnya 65,172. Kemudian untuk penduga B0, rumusnya yaitu B0 sama dengan rata-rata Y dikurang B1 dikali rata-rata X. Rata-rata Y sendiri karena belum ada dari soal, kita cari yaitu dengan menggunakan rumus jumlah dari Y1 dibagi N sama dengan 867 dibagi 8 sama dengan 108,375. Kemudian untuk rata-rata X yaitu eh, jumlah dari XI dibagi 8 sama dengan 15,2 dibagi 8 sama dengan 1,9. Sehingga untuk nilai B0-nya Y bar min B1 dikali X bar. Sehingga didapat hasil min 15,452. Jadi persamaan modelnya yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 plus sisaan. Sehingga Y sama dengan min 15,452 ditambah 65,172 YI plus E atau sisaan. Sehingga untuk jawabannya yaitu B. Untuk nomor selanjutnya, Untuk nomor 2, yaitu dari data di atas, interpretasi B1 yang benar adalah datanya sama seperti data nomor 1 dan perhitungannya pun sama, diperoleh dari model regresinya yaitu beta 0 plus beta 1 X1 plus epsilon atau minus 15,452 plus 65,172 X1 plus epsilon, yang mana B1-nya yaitu 65,172. Karena nilai B1-nya yaitu positif, maka interpretasinya adalah ketika X bertambah satu satuan, maka rataan Y akan bertambah sebesar 65,172. Jawabannya yaitu A. kemudian untuk nomor 3, dari data di atas, interpretasikan B0 jika tidak terdapat observasi X sama dengan 0 yang benar adalah jawabannya yaitu nilai B0 adalah nilai yang tidak dapat dijelaskan oleh X, yaitu E. Untuk nomor 4, Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu soalnya berapa nilai koefisien determinasi untuk soal yang nomor 4 yang pertama, yaitu dari data di atas berapa nilai. Nah, soalnya dan datanya sama seperti soal sebelumnya, yaitu didapat model regresinya yaitu Y sama dengan minus 15,452 plus 65,172 dikalikan 0 karena X-nya sama dengan 0
maka didapat minus 15,452. Sehingga ketika nilai X-nya sama dengan 0, maka nilai rataan Y sebesar minus 15,452. Jawabannya yaitu B. Selanjutnya nomor 4 berikutnya, yaitu dari data di atas berapa nilai koefisien determinasi. Sama dengan data sebelumnya, untuk mencari koefisien determinasi, yaitu rumusnya jumlah kuadrat regresi per jumlah kuadrat total. Yang mana jumlah kuadrat regresi ini yaitu SXY kuadrat per SXX. Dan jumlah kuadrat totalnya itu SYY. Didapat dari soal sebelumnya bahwa jika R itu atau jumlah kuadrat regresi itu yaitu 75,6 kuadrat. Dan SYY atau jumlah kuadrat totalnya yaitu 1,16. 1,16. Nah, di sini untuk hasil dari 75,6 dikuadratkan dibagi 1,16 dibagi dengan SYY. SYY-nya yaitu 10.701,875 sehingga didapatkan hasil 0,469 yaitu hasil jawabannya yaitu C. Kemudian dilanjutkan untuk nomor 5. Untuk nomor 5 soalnya yaitu jika garis X sama dengan Y juga dan garis Y sama dengan sisaan, maka pernyataan yang salah di bawah ini adalah jawabannya yaitu untuk asumsi rataan berada di sekitar 0. Untuk asumsi ini, pada plot tidak berada di sekitar 0. Kemudian, homogen atau lebar pita sama. Di sini, lebar pitanya tidak sama. Kemudian, tebaran tidak berpola sehingga saling bebas atau tidak ada autokorelasi. Sehingga di sini tidak ada pernyataan yang salah, maka jawabannya yaitu E, tidak ada jawaban yang benar. Untuk nomor selanjutnya, Untuk nomor selanjutnya yaitu dari data di atas, data soal sebelumnya, apakah kesimpulan dari pengujian koefisien B0 kurang dari minus 10 pada taraf nyata 10%? Nah, pertama diuji dulu terlebih dahulu untuk pengujian ini. Yang pertama, hipotesisnya H0-nya itu beta 0 lebih besar dari minus 10 atau koefisien beta 0 tidak kurang dari minus 10. Untuk H1-nya, beta 1 kurang dari minus 10 atau koefisien beta 0 kurang dari minus 10. Taraf nyatanya yaitu 10% atau 0,01. Statistik ujinya yaitu T sama dengan B0 kurangi beta 0 per SB0. Untuk SB0 kuadratnya yaitu SE atau jumlah E kuadrat per sigma dari XI min X bar kuadrat atau SE kuadrat dikali sigma X kuadrat per N dikali SXX. Untuk mencari SE kuadratnya sendiri yaitu sama dengan mencari kuadrat total galat. Nah, untuk sama dengan jumlah kuadrat galat per N min 2 atau SYY min SXY kuadrat per SXX dibagi N min 2 sama dengan SYY-nya yaitu 107,1,875, SX-nya yaitu 75,6 dan SXX-nya yaitu 1,16 per 6 per 6 atau 8 dikurangi 2, 6. Diperoleh dari jumlah kuadrat galatnya yaitu 5.774,84 sekian per 6. Sehingga diperoleh
SE kuadratnya yaitu 962,473. Selanjutnya, dicari terlebih dahulu SB0-nya yaitu akar dari SE kuadrat dikali sigma X kuadrat per N dikali SXX. SE kuadratnya sudah didapat dari sebelumnya yaitu 962,473 dikali sigma X kuadratnya dari soal yaitu 30,04 per N-nya itu 8 dikali SXX-nya yaitu 1,16. Sehingga SB0-nya yaitu 55,817. Substitusikan kepada nilai T-nya yaitu atau T-nya yaitu sama dengan minus 15,4,3 dikurangi minus 10 per SB0-nya itu 55,817 sehingga diperoleh T hitungnya yaitu minus 0,099. Selanjutnya kriteria ujinya yaitu T akan 0 apabila min T tabel lebih besar dari T hitung. Dicari terlebih dahulu T tabelnya yaitu T tabelnya DB, alfa atau DB-nya itu 1 dan alfanya itu 0,1. Sehingga T tabelnya itu 3,078. Untuk keputusannya itu karena T hitungnya itu minus 0,99 lebih besar dari minus T tabel di mana minus 3,078 itu lebih kecil minus 0,099 maka H0 diterima. Kesimpulannya, berdasarkan taraf nyata 10% di mana H0 itu ditolak, maka koefisien B0 tidak kurang dari minus 10. Untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 7. Dari data di atas, berapakah nilai terhitung dari pengujian koefisien B0 kurang dari minus 10 pada taraf nyata 10%? Nah, masih menggunakan data yang sama karena tadi telah melakukan perhitungannya, sehingga terhitung dapat dilihat dari nomor 6, hasilnya yaitu min 0,099. Maka jawabannya yaitu D. Nomor selanjutnya. Untuk nomor 8 yaitu dari data di atas, berapa nilai T tabel dari pengujian koefisien B0 kurang dari minus 10 pada taraf kita 10%. Dari soal sebelumnya atau dari soal nomor 6 yaitu telah diperoleh T tabelnya yaitu dari T tabel 1,0,1 yaitu didapat 3,078 atau C jawabannya. Kemudian untuk nomor 9, dari data di atas, berapakah nilai korelasi? Nah, untuk nilai korelasi sendiri, bisa didapatkan dari tanda B1 akar dari R kuadrat atau eh, atau dilihat dari koefisien determinasi diakarkan. Maka hasilnya yaitu karena untuk dari tanda B1-nya yaitu positif, kemudian akar dari koefisien determinasinya yaitu 0,685. Sehingga jawabannya yaitu D. Untuk nomor selanjutnya. Untuk nomor 10 yaitu dilihat dari plot ini, manakah pernyataan yang benar terkait plot yang ada di sini? Jawabannya yaitu B. Pola hubungan X dan Y acak. Karena di sini terlihat bahwa pola hubungannya yaitu acak. Kemudian untuk nomor 11, di sini diketahui terdapat data baru. Diketahui N-nya yaitu 9, jumlah dari X1-nya yaitu 1400, jumlah dari X1, Y1 sama dengan
75.030. Kemudian untuk jumlah dari X I kuadratnya yaitu 22.150. Maka nilai nilai JK kuad JK galat murni dari data tersebut adalah untuk jawabannya untuk JK galat murni data tersebut yaitu jumlah dari YJU min YI dikuadratkan. Untuk YJU-nya sendiri yaitu hasil dari kita pertamanya yaitu mencari YI bar dulu. Untuk YI barnya itu yaitu kan ini di sini ada data yang sama ya, ada data 1 sama data 2. Di sini untuk data yang samanya ditambahkan kemudian dibagi dengan 2, maka hasilnya 46,5. Kemudian untuk YJU min Y bar I-nya itu yaitu hasil dari 48 dari Y dikurang dengan 45 sehingga dikurang dengan 46,5 sehingga hasilnya 1,5. Dari hasil data-data di atas ini kita masukkan ke dalam rumus sehingga 1,5 dikuadratkan ditambah dengan min 1,5 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 dikuadratkan ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat dan ditambah min 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat hasilnya yaitu 38,5. Maka yaitu jawabannya cek. Untuk nomor selanjutnya, Untuk nomor 12 yaitu soalnya maka nilai jumlah kuadrat galat dari data tersebut adalah dicari terlebih dahulu jumlah kuadrat galatnya yaitu jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat regresi, yang mana jumlah kuadrat totalnya itu SYY dan jumlah kuadrat regresinya itu SXY kuadrat per SXX. Untuk SYY-nya sendiri yaitu jumlah dari atau sigma dari Y kuadrat dikurangi 1 per N dikali sigma dari YI dikuadratkan. Untuk sigma Y kuadratnya yaitu 25.463 dikurangi 1 per N dikali sigma Y-nya itu yaitu 475 dikuadratkan. Diperoleh hasil yaitu SY-nya 393,55. Selanjutnya dicari SXY, yaitu rumusnya sigma dari XI dikali YI min 1 per N dikali sigma dari XI dikali sigma YI. Sigma dari XI YI diperoleh dari A itu yaitu 75.030 dikurangi 1 per N atau 1 per 9 dikali 1.400 dikali 475. Diperoleh hasil 1.141,111. Kemudian dicari SXX-nya yaitu sigma dari X1 XI kuadrat min 1 per N dikali sigma dari XI dikuadratkan. Sama dengan sigma dari XI kuadratnya yaitu 22.150 dikurangi 1 per 9 dikali sigma dari XI-nya yaitu 1.400 dikuadratkan sehingga diperoleh minus 195.637,778. Nah, disubstitusikan nilai-nilai itu ke dalam rumus jumlah kuadrat galat, yaitu yang tadi 393,55 dikurangi 1.141,111 per minus 195.637,778. Sehingga diperoleh hasil jumlah kuadrat galatnya itu 400,205. Kemudian untuk nomor selanjutnya, yaitu untuk nomor 13, soalnya maka nilai jumlah kuadrat ketidakpastian model dari data tersebut adalah untuk jumlah kuadrat ketidakpastian model tersendiri rumusnya yaitu
jumlah kuadrat sisa dikurang dengan jumlah kuadrat Galat murni. Untuk jumlah kuadrat sisanya atau jumlah kuadrat Galat, yaitu hasilnya 400,205 dikurang dengan 38,5, sehingga hasilnya 361,705. Nomor selanjutnya, Untuk nomor selanjutnya yaitu uh, maka nilai jika regresi dari data tersebut adalah nilai jika regresi itu rumusnya itu SX kuadrat per SXX. Diperoleh dari hasil perhitungan sebelum-sebelumnya. SX-nya itu 1141,111 dikuadratkan per minus 195.637,778 sehingga diperoleh jika R-nya atau jumlah kuadrat regresinya yaitu minus 6,6558. untuk nomor 15, maka nilai jumlah kuadrat total dari data tersebut adalah untuk jumlah kuadrat total tersebut bisa dilihat dari nilai SXX yang sudah dicari pada soal sebelumnya, hasilnya yaitu 363,55. Kemudian nomor selanjutnya, Untuk nomor 16 yaitu soalnya nilai F hitung dari modal tersebut adalah rumus dari F hitungnya yaitu kuadrat total regresi per kuadrat total galat. Yang mana kuadrat total regresinya itu jumlah kuadrat regresi per 1. Diperoleh jumlah kuadrat regresinya dari soal sebelumnya itu minus 6,6558 dibagi 1, maka kuadrat total regresinya minus 6,6558. Untuk kuadrat total galatnya yaitu SE kuadrat atau dirumuskan yaitu jumlah kuadrat galat per N per 2. Jumlah kuadrat galatnya diperoleh dari soal-soal sebelumnya yaitu 400,205 per N-2-nya 9 dikurangi 2. Sehingga kuadrat total galatnya diperoleh 400,205 per 7 sama dengan 57,172. Sehingga F hitungnya yaitu kuadrat total regresi per kuadrat total galat yaitu minus 6,6558 per 57,172 sama dengan diperoleh F hitungnya minus 0,1164. kemudian untuk nomor 17, maka nilai F hitung ketidakpastian model dari modal tersebut adalah untuk mencari F hitung dari ketidakpastian model, yaitu dengan rumus kuadrat total, rumusnya yaitu KT dikali KTKM per KTGM. Untuk KTKM sendiri, yaitu rumusnya jumlah kuadrat ketidakpastian model dibagi dengan DBKM. Untuk DBKM-nya sendiri, yaitu DBG dikurang DBGM, yaitu 7 dikurang 5 sama dengan 2. Sehingga untuk JKM-nya didapat dari soal sebelumnya 361,701 dibagi 2 hasilnya 180,85. Untuk KTGM-nya yaitu rumusnya JKGM dibagi DBGM. Maka didapatkan dari soal-soal sebelumnya 38,5 dibagi 5 hasilnya 7,11. Sehingga untuk nilai F hitungnya yaitu 180,85 dibagi 7,7. Hasilnya yaitu 23,487. Kemudian untuk nomor selanjutnya, Untuk nomor selanjutnya yaitu maka kesimpulan dari pengujian ketidakpastian modal yang tepat adalah karena statistik ujinya sudah diketahui yang soal 17 atau F hitung, maka langsung ke kriteria uji yaitu tolakan nol jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, yang mana F tabelnya yaitu dari DBKM, DBGM, alpha. DBKM-nya 2, DBGM-nya 5, dan alpha-nya 0,05. Maka F tabelnya 5,79. Sehingga F hitung itu 23,487 lebih besar dari 5,79.
sehingga keputusannya itu telakkan nol. Maka bisa diambil kesimpulan karena F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka terima H0. Artinya modal tidak, mohon maaf, maka tolak H0. Artinya modal tidak pas pada taraf nyata 5%. Kemudian untuk nomor 19, maka kesimpulan dari pengujian kevalidan model yang tepat adalah untuk perhitungannya yaitu sudah dilakukan pada nomor 17, pada nomor 16, mohon maaf. Maka kriteria ujinya yaitu tolak K0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. DB1 F tabelnya yaitu DB1, DB2 dengan alfa. Sehingga didapatkan hasil F tabelnya yaitu 5,59. Dan F hitungnya yaitu min 0,1164. Sehingga karena F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Oleh karena itu, karena F hitung kurang dari F tabel, maka terima H0. Artinya, model tidak valid pada ternyata 5%. Sekian pembahasan dari tutorial PPH. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Diingatkan kepada teman-teman semua untuk tidak terpaku pada jawaban yang kami buat. Jadikan ini sebagai referensi saja karena kami sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Jangan lupa untuk absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.